wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Sahri Ramadan di channel SMP IT Rahmania. Anak-anakku yang ada di rumah, marilah kita mulai pembelajaran pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke materi berikutnya, lanjutan dari materi kemarin masih ke materi atletik. Atletik itu terbagi menjadi 4. Ada nomor lari, nomor loncat, nomor lempar, dan nomor tolak. Oke, kita lanjut ke materi lari. Hari ini yang kita bahas adalah materi lari estafet. Pengertian lari estafet. Lari sambung atau lari estafet adalah salah satu lomba pada atletik yang dilaksanakan secara bergantian. Dalam satu regu itu terdiri dari 4 orang, yaitu pelari pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pada pelari pertama itu melakukan dengan start jongkok. Pada pelari kedua, ketiga, dan keempat itu melakukan start melayang. Dan nomor lari estafet itu yang diperlombakan itu ada 2. Yang pertama adalah 4 kali 100 meter, yang kedua adalah 4 kali 400 meter. Karena diikuti oleh 4 orang atau 4 peserta, jadi masing-masing untuk nomor lari pertama itu 100 meter, dan untuk nomor lari berikutnya itu 100 meter sampai kelar, dan lomba berikutnya itu yang 1600 meter atau 4 kali 400 meter. Oke, berikutnya adalah tongkat lari estafet. Nah, tongkat itu seperti ini. Perlu diperhatikan bahwa tongkat yang digunakan dalam lari estafet mempunyai karakteristik panjang 30 cm. Oke, dari panjang ini tuh 30 cm. Dan diameter untuk dewasa itu 4 cm. Nah, ini yang kita pakai adalah contoh untuk tongkat estafet dewasa. Dan anak-anak itu 2 cm. Sedangkan untuk berat tongkat ini itu 50 gram. Oke, lanjut lagi. Peraturan lari estafet. Ada beberapa peraturan. Yang pertama adalah lintasan. Panjang lintasan pergantian tongkat estafet adalah 20 meter. Oke, jadi pada saat lari estafet, pada saat pergantian tongkat ke pelari berikutnya, dari pelari pertama ke pelari kedua, itu ada space jarak 20 meter. Jadi si orang pelari kedua itu harus udah siap-siap lari ke depan, 20 meter lari ke depan untuk menerima tongkat dari pelari pertama. Begitupun selanjutnya. Yang kedua adalah lebar lintasan. Lebar lintasan estafet adalah 1,20 meter. Jadi lebar space kiri kanannya. Dan nggak boleh keluar dari garis tersebut. Jika keluar dari garis tersebut maka akan didiskualifikasi. Yang kedua adalah diperbolehkan untuk mengambil tongkat apabila tongkat tersebut jatuh pada saat lomba 4 kali 400 meter. Jadi pada saat pergantian tongkat, jika tongkatnya jatuh, boleh diambil. Boleh diambil dan langsung melanjutkan lari. Akan tetapi mempunyai resiko. Resikonya apa? Yaitu resikonya akan terlambat dan kemungkinan akan kalah. Peraturan berikutnya adalah sama. Pada saat jatuh di lari 4 kali 100 meter atau 400 meter, ketika tongkat tersebut jatuh, ketika tongkat ini jatuh ke bawah, itu boleh diambil dan boleh dilanjutkan pertandingan, dan resikonya pun sama, yaitu akan kalah atau akan tertinggal waktu untuk lari tersebut. Selanjutnya itu pelari pertama melakukan start. Oke, yang tadi. Jadi pelari pertama itu melakukan start jongkok. Start jongkok itu start yang berada di bawah. Pada saat lomba itu biasanya menggunakan start block. Dan pelari kedua pada saat menerima tongkat itu merupakan melakukan start melayang. Begitupun seterusnya. Pelari ketiga, pelari keempat itu melakukan atau menggunakan start melayang. Area pergantian tongkat dan cara menempatkan antar pelari. Oke, kita lihat pada gambar tersebut. Untuk lari 400 meter itu menggunakan start pada lari 400 meter yang pertama menggunakan start lintas tikungan. Oke, jadi kita lihat yang ada di gambar tersebut, dia menggunakan start yang melengkung, dan pelari kedua itu menggunakan lintasan lurus.
pelari ketiga itu menggunakan lintasan melengkung, dan pelari terakhir itu menggunakan lintasan lurus dan berakhir di garis finish. Oke, perlu kita ketahui bahwa dalam satu trek lintasan atau satu trek lingkaran tersebut itu 400 meter. Jadi lingkaran yang melengkung itu 100 meter, lingkaran lurus itu 100 meter, melengkung lagi 100 meter, dan lingkaran lurus lagi 100 meter. Jadi itu adalah lari dalam satu lintasan itu 400 meter. Terus gimana kalau misalnya yang lari 1.600 meter, 4 kali 400? Oke, 4 lari 400 berarti satu orang itu harus mengelilingi full lingkaran. Karena jaraknya 400 meter dikali 4 orang. Dan setiap pergantian, itu seperti yang tadi dijelaskan bahwa pada saat pergantian pemain, pada saat pergantian tongkat estafet, itu mempunyai space jarak 20 meter. Ya, lanjut. Yaitu adalah teknik dalam lari estafet. Yang pertama adalah teknik start. Yang perlu kita ketahui bahwa teknik start pertama pada saat melakukan lari itu menggunakan start jongkok. Oke, kita lihat. Nah, ini adalah salah satu gambar yang seseorang melakukan start jongkok. Dan perlu kita ketahui bahwa yang dia gunakan di belakang itu adalah namanya start block. Dan pada saat melakukan start, posisi tangan itu harus berada di belakang garis. Jadi tangan ini harus berada di belakang garis, nggak boleh lewat dari garis. Apabila lewat dari garis akan didiskualifikasi. Kita perhatikan pada gambar di samping. Dan pelari kedua, ketiga, dan keempat itu menggunakan start melayang. Oke, kita lihat. Nah, pada saat start melayang ini, itu menggunakan tangan di belakang, dan orang yang di belakang itu memberikan tongkat ke orang yang di depan. Dan pada saat lari, jadi tidak diam pada saat dikasih tongkat. Jadi posisinya makanya dibilang start melayang. Oke, selanjutnya itu adalah teknik memberikan tongkat. Teknik memberikan tongkat itu ada dua. Yang pertama memberikan tongkat dari bawah, yang kedua memberikan tongkat dari atas. Oke, yang pertama memberikan tongkat dari bawah. Cara melakukannya yaitu memegang tongkat dan diayunkan dari belakang ke arah depan melalui bawah tangan penerima tongkat. Oke, jadi pada saat ini misalnya tongkat nih. Pada saat mau pergantian teknik dari bawah, oke, jadi tongkat ini diayunkan ke depan dan orang depan siap menerima dari bawah. Itu yang pertama, teknik tongkat dari bawah. Oke, perhatikan pada gambar tersebut. Nah, ini lihat gambarnya dari bawah. Oke, yang kedua adalah teknik memberikan tongkat dari atas. Cara melakukannya yaitu tangan kanan yang memegang tongkat diayunkan dari belakang ke depan atas, kemudian tongkat diletakkan di telapak tangan kiri penerima tongkat. Oke, kita lihat. Ini merupakan contoh gambar pada saat pemberian tongkat dari atas. Jadi si tongkatnya itu diberi dari atas dan si pelari itu sudah siap menerima pemberian tongkat dari atas. Lanjut lagi adalah teknik menerima tongkat. Oke, tadi adalah teknik memberi tongkat. Sekarang yang selanjutnya adalah teknik menerima tongkat. Teknik menerima tongkat yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah menerima tongkat dengan cara melihat atau visual atau sikfas. Cara melakukannya adalah pada waktu akan menerima tongkat sambil berlari, tangan yang akan menerima tongkat diayunkan ke belakang dengan pandangan mata melihat ke belakang kepada pelari yang akan memberikan tongkat. Oke, jadi perlu diketahui pada saat menerima tongkat dengan cara melihat, itu posisi kepala kita, posisi arah mata kita harus melihat ke belakang. Kita melihat orang yang memberikan tongkat. Setelah melihat, kita langsung mengambil tongkat tersebut dan lari. Begitupun pelari-pelari berikutnya sampai finish. Yang kedua, yaitu menerima tongkat dengan cara tidak melihat, non-visual atau blind fast. Penerima tongkat tersebut melihat pelari akan memberikan tongkat. Bila sudah dekat, penerima tongkat lari cepat-cepatnya setelah mendengar tanda atau kode dari pelari yang memberikan tongkat. Jadi pada saat menerima tongkat dengan cara tidak melihat, dia sudah tahu bahwa temannya akan sebentar lagi sampai ke dia, dan dia langsung siap-siap lari dan memberikan tangan ke belakang tanpa harus melihat
temannya di belakang. Jadi ketika temannya memberikan tongkat dan si pelari itu menerima tongkat tanpa harus melihat, dia langsung terus lari ke depan. Ini contohnya digambar. Oke, mungkin cukup sekian materi atletik lari estafet pada pertemuan kali ini. Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.